ini saya akan sharing hanya dasar-dasarnya saja ya Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu sudah bisa membuat nanti, karena memang untuk kebutuhan pembatik, apalagi kan ini kan kita fokusnya ke pembatik level 3 ya, karena ini kemarin percakapan ini kan berlangsung di grup level 2 ya, pembatik di grup level 2 gelombang 2 kalau tidak salah. Kebetulan saya ada di situ. Makanya saya pastikan semua teman-teman atau rekan-rekan yang ada di sini itu fokusnya untuk persiapan pembatik level 3. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu untuk kebutuhan pembatik level 3 ini tidak perlu terlalu ekspor bagaimana mau dibuatnya, yang jelas nanti sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Oke. Bapak Ibu, saya akan memperlihatkan tampilan articulate storyline 3-nya ya. Ini kurang lebih seperti ini kalau kita buka pertama. Nah, kita akan mulai dari new project. Kalau misalnya Bapak Ibu baru mau mulai, kita klik saja new project. Selama proses instalasi ada yang bermasalah Bapak Ibu terkait dengan spek komputer atau bagaimana? Karena kalau tidak salah dari sumbernya ini bisa Windows 32 bit, bisa 64 bit. Oke, halaman utama seperti ini ya Bapak Ibu. Hal yang pertama yang mau kita lakukan adalah men-setting tampilannya. Jadi kita mau setting tampilannya dari settingan default. Bapak Ibu bisa kita lihat tampilan defaultnya. Saya bisa perlihatkan ya Bapak Ibu. Saya mau print preview. Bisa di slide, bisa di scan, bisa di entry project. Oke, saya yang gampang saja dulu, yang ringan di slide. Nah, ini tampilan defaultnya Bapak Ibu ya. Ini kalau kita lihat ini cukup kaku. Sudah ada menu next, menu preview, ada menu sound, setting, dan seterusnya. Nah, ini semua kita mau hilangkan supaya bersih ya. Ini semua kita mau hilangkan. Jadi langkah awal kita menghilangkan semua ini. Saya tutup kembali. Kemudian kita ke menu settingan player ya. Di menu home itu ada player. Kita klik saja player. Nah, di bagian sini semua yang terchecklist itu kita buka Bapak Ibu ya. Kita buka semua checklistnya. Nanti ini akan hilang satu-satu bagian-bagian yang ada di sini. Ini mulai dari sini, source-nya saya hilangkan. Itu ada yang hilang di sini. Ini juga saya hilangkan. Titelnya kita hilangkan, volumenya kita hilangkan, caption kita hilangkan, accessibility contour kita hilangkan. Oke, semuanya sudah hilang di sini. Tinggal menu next dan preview itu nanti bisa dihilangkan di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini juga ya Bapak Ibu kita hilangkan. Preview button. Ini kita hilangkan supaya nanti lebih fleksibel kita membuatnya. Kita bisa buat tombol next sendiri, kita bisa buat tombol preview sendiri, dan submit sendiri. Nah, setelah itu kita akan setting halamannya ya, ukurannya. Saya buka dulu ya Bapak Ibu. Ini namanya scene. Satu scene ya. Nanti kita bisa buat beberapa scene. Jadi di dalam lembar kerja itu ada namanya scene. Di dalam scene itu Bapak Ibu ada namanya slide. Di dalam slide nanti kita bisa buat lagi namanya layer. Ya, jadi ada 3 lapis. Lapisan pertama namanya scene, lapisan kedua namanya slide, dan lapisan ketiga namanya layer. Nah, oke. Nah, untuk menu-menunya nanti Bapak Ibu kalau biasanya bentar saya ini dulu ya. Buatkan catatan. Notepad-nya kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan Pak. Iya. Ini banyak yang antri seperti ini yang. Oke. Nah, bagian-bagian yang biasanya kita buat, karena ini multimedia pembelajaran ya, ada kata pembelajaran interaktif. Jadi kita artinya kita mau membuat yang terkait dengan materi pembelajaran. Jadi yang biasanya itu yang bagian-bagian yang harus ada itu yang pertama halaman pembuka ya, atau opening. Nah, opening ini biasanya nanti disediakan sama Pusdatin sama waktu membuat video ya Bapak Ibu, ada bumper in-nya, ada bumper out-nya. Tapi kalau ini kita cukup buat bumper in saja, openingnya. Nah, di bagian opening
Kemudian setelah bagian opening itu biasanya juga ada yang namanya tujuan pembelajaran atau KD ya. Tujuan. Nah, KD atau tujuan. Itu tujuan, kemudian ada materi, kemudian berikutnya ada kuis. Dan yang terakhir kita bisa juga masukkan pengembang. Pengembang. Nah, pengembang ini nanti biodata dari Bapak Ibu yang membuat aplikasinya. Nah, oh ya satu lagi sumber. Nah, tapi kalau misalnya tidak mau terlalu banyak menunya, Bapak Ibu bisa gabung pengembang dan sumber. Tapi nanti terserah, itu pilihan. Nah, setiap bagian ini saya biasanya buat dalam satu scene Bapak Ibu. Jadi opening itu satu scene, KD dan tujuan satu scene sendiri, materi satu scene sendiri, kuis satu scene sendiri, pengembang satu scene sendiri, dan sumber satu scene sendiri. Nah, sekarang kita coba kembali ke articulate storyline-nya. Halaman 1 ini kita jadikan opening. Opening. Ini kita bisa edit ya. Terus kita bisa tambah scene ya. Kita klik kanan saja, kita klik kanan, kemudian new scene. Scan. Nah, kita bisa misalnya di sini KD atau tujuan. Nah, silakan dan seterusnya Bapak Ibu ya. Kemudian saya ke opening dulu, kita bereskan dulu openingnya ya Bapak Ibu. Kita klik 2 kali untuk masuk ke scene ya. Nah, ini halaman untuk editing layer atau apa namanya, slide-nya. Nah, ukuran slide-nya ini belum proporsional ya Bapak Ibu. Kita bisa ganti dulu menjadi ukurannya 16:9 yang lebih proporsional ke ukuran smartphone sekarang ya. Kita bisa ke slide, desain ya. Menu desain untuk mengubah ukuran slide-nya, kita pilih menu desain. Terus di sebelah kiri di sini ada namanya story size. Kita klik saja. Kemudian ini kan 4:3 ya, 720 banding 540 pixel. Nah, kita ganti saja jadi yang 16:9. Bapak Ibu juga sebenarnya bisa ini ya, bisa kostum. Nah, ini kalau landscape ya Bapak Ibu 720/405. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya mau buat nantinya dalam bentuk portrait sesuai dengan misalnya model HP kalau vertikal, itu Bapak Ibu tinggal ganti posisinya. 405-nya di depan, kemudian 720-nya di belakang. Tapi dengan catatan ini yang dibuka ini. Dibuka apa namanya checklistnya. Tapi untuk kebutuhan pembatik level 3 itu kita pakai yang landscape saja Bapak Ibu. Oke, kita klik oke. Nanti ini akan berubah seperti ini. Nah, kalau di preview itu di slide seperti ini kita preview. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kosong kan? Tidak ada lagi tombol-tombol. Nanti tombol-tombolnya semua kita yang buat. Oke. Selanjutnya, karena ini kita orientasinya ke pembatik, biasanya di halaman pertama ini kita masukkan video bumper Bapak Ibu atau video opening. Nah, saya akan coba contohkan ya Bapak Ibu. Saya masukkan video di sini di halaman di slide pertama di bagian opening. Kita pilih saja insert, kemudian video, ambil video. Saya ambil bumper ink-nya 2 mana ya? Ini kayaknya ada di sini. Nah, ini saya coba ambil salah satu ya Bapak Ibu, video bumper opening ini coba, atau ini open. Kita klik open, tunggu sampai terbuka. Nah, ini sudah masuk ya Bapak Ibu, videonya sudah masuk. Pastikan saja dulu ukurannya itu sudah sesuai dengan ini. Nah, ini kita bisa preview juga. Apa lebih, kita coba preview di slide. Apakah videonya berfungsi? Nah, ini berfungsi ya Bapak Ibu. Oke, sampai di sini. Nanti setelah slide bumper kita coba buat menu judul ya. Saya tambah slide di sini, masih di bagian opening. Saya kasih new slide, kemudian layoutnya yang kita ambil yang blank saja. Nah, di sini kita nanti buat
judul dari materi yang kita akan buat. Bisa itu sebenarnya pengaturan seperti itu tuh ininya sifatnya ini ya Bapak Ibu, sifatnya relatif. Bapak Ibu nanti tinggal bagaimana mendesainnya. Cuma saya coba berikan contoh saja. Nah, di sini kosong. Nanti kita bisa buat menu. Misalnya saya mau ganti dulu deh backgroundnya, format background ya. Ini kita klik kanan di sini, kemudian format background. Itu backgroundnya bisa diambil dari gambar yang kita punya atau kita bisa pakai saja fill-nya ya, atau solidnya. Saya coba pakai solid saja, lebih gampang. Kemudian kita close. Nah, di sini nanti misalnya Bapak Ibu nih yang saya tadi sampaikan. Jadi di elemen-elemen yang ada di Articulate Storyline 3 ini banyak Bapak Ibu yang bisa kita gunakan. Dibandingkan dengan Smart App Creator itu tidak ada sama sekali elemen yang bisa kita gunakan. Harus semuanya dari eksternal, harus diinput atau diimpor dari luar. Nah, kalau ini kan sudah tersedia. Misalnya saya mau buat shape saja seperti ini. Saya mau berikan judul misalnya. Ini kita bisa ambil text box juga di sini, atau ini juga bisa langsung dikasih teks. Nah sekarang saya misalnya apa ya, materinya misalnya tentang simbiosis. Nanti Bapak Ibu silahkan menyesuaikan. Ini ukurannya kita perbesar saja seperti ini. Nah kemudian kita kasih bold saja. Ini banyak ya Bapak Ibu sebenarnya sama seperti di apa namanya di PowerPoint. Itu bisa kita setting seperti ini tampilannya. Nah jadi seperti ini. Ini slide untuk menunjukkan judul. Nah kita kembali ke sini dulu Bapak Ibu ya, ke videonya. Sekarang saya mau berikan trigger Bapak Ibu. Jadi trigger itu nanti di situ kuncinya sebenarnya yang membuat apa yang kita bangun di sini menjadi multimedia pembelajaran interaktif. Jadi kuncinya ada di trigger. Nah, kalau seandainya ini kita tidak berikan trigger, kalau sudah selesai ini, Bapak Ibu, videonya sudah selesai terputar, itu akan stuck di situ di slide pertama di sini. Dia tidak akan lanjut ke sini. Oleh karena itu saya mau berikan trigger. Kalau videonya selesai, saya mau dia lompat ke simbiosis, ke halaman slide 2 ya. Nah, di sini ada bagian trigger Bapak Ibu. Saya klik trigger, kemudian kita pilih jump to slide. Artinya pindah ke slide. Slide mana? Bisa ke next slide karena memang di sebelahnya, atau bisa kita pilih langsung slide yang mana mau pindahnya. Ini saya mau pindah saja di sini langsung. Kemudian kapan kita mau dari slide ini berpindah ke slide ini? Kita cari media N Bapak Ibu ya. Artinya videonya tadi berhenti. Mana? Kita cari di sini media komplit. Nah ini ada ya, media komplit. Artinya medianya selesai. Nah saya klik saja media komplit. Nah media yang mana? Yang ini, yang WhatsApp video ya. Ini sudah terpilih sendiri. Kemudian kita klik OK. Nah artinya nanti ini setelah videonya selesai dia akan langsung lompat ke sini. Kita coba preview ya Bapak Ibu. Nah untuk previewnya sendiri karena ini sudah ada 2 slide, kita bisa preview di scan atau di scene ya Bapak Ibu. Karena kalau kita preview di slide saja itu dia tidak akan lompat ke sini karena memang yang kita preview cuma slide ini. Tapi kalau kita ambil di scene berarti dia akan bisa menampilkan slide berikutnya. Saya preview saja ini langsung. Nanti kita lihat. Nah, ini langsung lompat ke sini ya Bapak Ibu. Karena memang tadi kita perintahkan seperti itu. Nah, sekarang saya coba contohkan tidak saya berikan triggernya, saya mau hapus. Ini trigger saya hapus. Ini kita hilangkan juga ya. Tanda tadi, tanda apa namanya? Tanda next previewnya. Ini kalau mau dihilangkan slide yang ini, kita klik kanan saja. Kemudian properties. Nah, ini kita hilangkan saja karena tadi muncul di situ. Kita klik OK. Nah sekarang coba saya preview kembali ya Bapak Ibu, preview di scan atau di scene. Nah dia tidak akan
berubah Bapak Ibu ya, dia tidak akan pindah ke slide-nya karena tadi triggernya saya hapus. Jadi dia cuma akan sampai di sini saja. Apa yang kita buat tadi di belakangnya itu tidak akan bisa diakses kalau tidak ada triggernya. Nah, itulah fungsinya Bapak Ibu ya, trigger salah satunya. Tadi ada banyak ya Bapak Ibu di situ. Nah, sekarang saya kembali ke sini, kemudian saya tambahkan kembali trigger, jump to slide-nya, ya sudah jump to slide ya, di slide sini, kemudian kapan dia akan jump to slide, dia akan berpindah ketika medianya komplit, media yang mana yang komplit, itu yang video ini. Kemudian kita klik OK. Nah, dia akan seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang simbiosis. Nah, di sini saya akan, karena kalau sampai di sini kan cuma muncul simbiosis ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa berkreasi di sini, menambahkan gambar, menambahkan tombol-tombol ya. Nah, sekarang setelah misalnya di sini kita bisa masukkan lagi tombol ya. Di sini ada button tombol, kita klik saja. Mau bentuknya kotak atau bentuknya seperti ini ya, melengkung ujungnya atau yang memang sangat melengkung. Ya, saya coba pilih yang ini saja. Kemudian kita tarik seperti ini. Nah, kita bisa sebenarnya berikan simbol di tengah-tengahnya Bapak Ibu. Di sini ada banyak pilihan ya. Ini saya coba kasih simbol seperti ini. Ini ya. Artinya next, atau bisa juga kita kasih tulisan seperti ini. Lanjut misalnya ya. Saya tambahkan, bisa tidak ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita perbesar. Ukurannya kita sesuaikan saja. Ini bisa tidak ini ya. Oke. Nah, sekarang lanjut ini kita mau, ini lanjutnya Bapak Ibu, nanti kita mau, kalau kita klik dia akan langsung ke menu. Kita buat lagi dulu ya slide baru, atau ini slide basic, kita blank saja. Nanti ini atau gini Bapak Ibu, supaya lebih gampang, ini bisa kita beri judul ya. Ini opening atau video opening, kemudian yang ini judul, kemudian di sini menu. Ini menu. Nah, sekarang dari sini nanti kalau kita klik lanjut, kita klik tombol yang berwarna biru ini bisa juga sebenarnya Bapak Ibu di format warnanya seperti apa yang maunya ya. Saya coba yang kontras. Oke, bordernya kita hilangkan. Kemudian bordernya kita tidak ada hilangkan. Kemudian kita bisa ini ya, efek-efek seperti ini ada ya, disediakan di articulate storyline. Kayaknya kita coba ya. Oke. Nah, sekarang kita mau berikan trigger ya. Kita mau berikan trigger. Ini bisa kita klik saja. Diklik, kemudian trigger bisa langsung di sini atau bisa juga di sini. Ini yang sudah tersedia saja ya. Kita klik. Jump to slide lagi. Kita maunya dia kalau kita klik lanjut dia pindah ke tombol menu ya, ke slide menu. Next slide kita ganti saja jadi menu, kemudian button 1 ini ya, button 1. Ini namanya button 1. Oke. Nah, jadi kalau kita klik nanti ini dia akan pindah ke sini. Kita coba preview lagi ya Bapak Ibu. Preview di scene. Oh maaf, ini salah, kayak ada yang salah. Ini harusnya jump to slide-nya ke judul, saya benar ya. Oke, kita coba ulang ya Bapak Ibu. Kenapa dia tadi lompatnya ke halaman 3? Oh, oke, ada yang salah ini Bapak Ibu. Dia lompatnya ke sini. Harusnya lompatnya ke 12 dulu. Dengan trigger ya, kita coba ya triggernya
Kita coba pilih ulang ya, karena tadi sudah diganti namanya, siapa tahu ada pengaruhnya. Oke. Masih belum. Oke, ini coba kita hilangkan dulu ya triggernya. Ini biasanya sih pengaruh aplikasinya Bapak Ibu yang error membaca triggernya, tapi tidak masalah. Biasanya kalau sudah di refresh dia bagus kembali. Yang jelas ini sudah benar ya. Jump to slide, kemudian ke slide 1, 2, judul, media complete. Oke. Kita coba preview kembali udah. Atau kita disentry saja. Coba. Masih ya. Ini apa yang salah ini? Apa langsung ke sini? Coba saya hapus dulu ya. Jadi kita ke jump to slide 1, 2. Oh ya maaf. Di scan. Oke, ini kemudian kita coba tambahkan kembali ya Bapak Ibu ini slide, atau kita copy saja yang ada. Copy, paste. Oke, ini kita paste, copy, kemudian lanjut ini kita ganti triggernya ya. Oh ya maaf, ini tadi salah Bapak Ibu. Gara-gara ini ya Bapak Ibu, gara-gara trigger yang ini dia langsung lompat ke trigger yang ketiga, slide ketiga, karena triggernya itu action, jump to slide itu ke slide berikutnya kalau timeline-nya start. Artinya kalau ini muncul dia akan langsung melompat. Nah sekarang kita ganti ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ini kita jump to slide-nya tetap, kemudian pindah ke 13 ya. Kemudian kapan dia jump to slide? Kalau user klik ya, user klik ini ada ya, user klik artinya kita menekan tombol lanjut. Tombol yang mana? Tombol button 1, kemudian kita klik OK. Nah sekarang untuk membedakan ini saya hapus dulu semuanya bagiannya, yang bagian 3 ya. Oke, kita coba preview kembali ya Bapak Ibu. Scan. Nah, tadi ada trigger yang memerintahkan ini akan lompat ke slide ketiga kalau dia muncul atau timeline-nya start, makanya dia tidak muncul ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba klik lanjut. Kita klik lanjut. Nah, ini belum berfungsi triggernya. Kita coba ganti lagi ya. Coba lihat, ini kita mau berikan trigger. User klik jump to slide. 3, button 1. Oke, ini ada trigger juga. Saya berikan ini ya Bapak Ibu, Anda supaya lebih. Oke, harusnya ini kita ganti ya. Salah juga ini Bapak Ibu ya, bukan user right click, user click. Aduh, salah. Ini ya, user click. Bukan klik kanan. Tadi itu dia pindah kalau diklik kanan. Oke, kita coba di scan kembali. Mudah-mudahan sudah aman.
Sambil menyimak saya cek ini ya. Oke, kita klik lanjut, dia akan pindah ke slide ketiga. Nah, itu Bapak Ibu ya cara membuat tombol-tombol untuk slide-slide berikutnya. Jadi nanti di slide ketiga di sini, di bagian ketiga kita buat menu-menunya. Apa-apa materinya, mulai dari tadi yang saya catat di sini, misalnya ada opening tidak usah ya, KD dan tujuan, KD atau tujuan ini bisa kita klik kanan, kemudian di edit text kita ada tujuan, nanti ukurannya bisa disesuaikan. Ini sebenarnya sama saja di PowerPoint ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bekerja di PowerPoint ini. Nah, ini kita bisa buat sebanyak ini, sebanyak menu yang kita butuhkan. Seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa juga ambil gambar sebenarnya dari luar kalau nanti Bapak Ibu sudah lebih memahami lagi pemanfaatannya. Bentar, ada lagi kayaknya yang antrian. Nah, nanti Bapak Ibu ya, ini kita buat menu-menu seperti ini, nanti kita arahkan ke slide ke sini. Ini misalnya KD dan tujuan ya, kita arahkan ke sini KD dan tujuan. Jadi misalnya KD dan tujuan ini, atau kita ini isi saja dulu semua supaya lebih jelas. Ada materi, ini materi, kemudian ada kuis, kemudian lagi ada pengembang dan sumber. Gabung saja ya, pengembang dan sumber. Pengembang dan Oke, nah nanti kita tinggal arahkan. Misalnya KD dan tujuan kita klik saja, kemudian kita buatkan trigger seperti ini. Jump to slide boleh atau jump to scene boleh juga, tapi jump to slide saja. Kemana? Ke slide mana? Ke sini ya, KD dan tujuan. Kita akan dia lompatnya ke sana kalau kita klik KD dan tujuan. Kemudian kapan? Ingat ketika user mengkliknya. Yang klik yang mana? Rectangle 1 ya. Ini rectangle 1. Sebenarnya bisa juga Bapak Ibu custom ininya namanya ya di sini. Di sini ada misalnya yang ini berarti kita bisa ganti di sini, klik 2 kali saja, ini tujuan. Nah, kemudian rectangle 2 ini yang mana? Kuis berarti ya. Jadi di sini kita klik kuis. Sesuaikan saja dengan ini. Ini materi supaya nanti tidak bingung juga saat memberikan trigger. Ini sumber. Nah, seperti ini. Nah, oke Bapak Ibu ya, seperti itu ya memberikan tombol, membuat tombol untuk mengarah ke slide-slide berikutnya. Ini membuat menu-menu ya. Nanti di bagian-bagian misalnya di bagian halaman lain, misalnya di KD, mana di sini misalnya, Bapak Ibu bisa sematkan menu di setiap halaman, menyematkan tombol menu supaya bisa kembali ke menunya. Caranya kita bisa insert lagi. Kalau Bapak Ibu punya tombol menu eksternal ya bisa juga langsung ambil, ada gambar menu ya boleh, bisa juga cari di sini. Kita cari di sini gambar yang merepresentasikan menu ya atau home. Kalau ada, coba cari. Ada nggak di sini gambar yang nggak ada ya ternyata. Bisa juga sebenarnya Bapak Ibu cari dari luar ya untuk tombol-tombol menu. Nah sekarang saya misalnya saya tulis saja langsung secara manual. Ini menu. Bisa tulis menu, bisa pilih home juga atau home ya. Yang biasa kan bisa menu, bisa home. Menu. Nah tombol menu ini nanti ada di setiap, misalnya di bagian sini kita simpan di setiap slide supaya bisa di setiap slide nanti bisa kembali ke pilih menu. Nah ini triggernya kita hapus saja dulu, trigger yang bawaannya. Nah, tombol playernya kita hilangkan juga seperti ini. Nah ini kita beri trigger, add trigger saja. Jump to slide,
ke slide sini ya, ke slide menu. Mau ke slide menu atau mau ke slide judul boleh, tapi kita langsung saja ke menu ya. Ketika diklik, user klik button 1, klik OK. Nah, jadi ketika ini nanti diklik, dia akan kembali ke menu awal. Nah, nanti ini bisa di copy-copy Bapak Ibu. Misalnya saya buat lagi, atau saya copy memang, ini klik kanan, saya copy, kemudian saya buat lagi scene baru, new scene, ini nanti di bagian materi ya, ini materi, nah, kemudian saya klik, masuk di sini, saya Ctrl V langsung. Oh, tidak berfungsi ya. Nah, ini berfungsi ya Bapak Ibu. Nah, ini menunya sudah ada triggernya juga. Nah, tinggal kita hapus juga lagi. Ingat ya, untuk menghapus ini, menghapus itunya tadi, tombol preview dan nextnya. Oke. Nah, ini juga berfungsi. Kalau kita klik, dia akan kembali ke sini Bapak Ibu ya. Nah, sampai di sini mungkin itu cara membuat ini ya, membuat tombol-tombol yang membuat nanti ini menjadi interaktif. Nah, sekarang saya akan lanjut bagaimana cara menggunakan layer di ini. Ini juga nanti bisa Bapak Ibu apa namanya istilahnya ya. Bapak Ibu bisa kreasikan. Kita akan memainkan layer di slide. Nah, layer ini nanti istilahnya dia lapisan ya, lapisan tapi sifatnya transparan. Nah, sekarang saya akan coba, saya stop share screen dulu ya Bapak Ibu. Atau saya langsung saja coba, saya cari gambar di Google ya Bapak Ibu. Saya coba cari gambar sapi. Ini gambar sapi. Atau gambar yang supaya lebih sebenarnya kita cari yang animasi ya, supaya lebih nampaknya lebih bagus kelihatan saja. Misalnya animasi sapi. Nah, ini lebih bagus. Nah, kalau mau lebih bagus lagi cari yang PNG Bapak Ibu. Ya, cari yang formatnya PNG. Nah, biasanya itu dia transparan. Nah, ada isinya cuma itunya. Ini kita coba copy, mudah-mudahan dia salin saja gambar, bisa di save dulu atau bisa disalin langsung kemudian dipaste di sini langsung bisa. Nah, ini saya paste, ini ternyata bukan file PNG ya Bapak Ibu, tapi nanti sebenarnya untuk mengubah menjadi file PNG-nya itu Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi-aplikasi yang menghapus background, itu lebih gampang juga. Kalau saya sih sebenarnya untuk lebih expertnya saya gunakan Photoshop biasanya Bapak Ibu dan Adobe Illustrator, tapi kita tidak usah bahas itu. Ya, kita cukup sampai ini saja dulu. Yang penting Bapak Ibu memahami dulu fungsi-fungsinya. Nah, sekarang misalnya sapi, kita buat gambar sapi. Terus nanti saya akan tambahkan layer tentang informasi terkait dengan sapi ini ya. Nah, nanti saya misalnya klik tambahkan lagi tombol insert button, saya mau kasih tombol info ya. Di sini, kemudian saya kasih info di sini. Tadi ada gambar info ya. Nah, ini ada gambar info seperti ini. Kita perbesar saja tulisannya ini. Nanti ketika tombol info ini muncul, nanti akan ada informasi terkait dengan sapi ini. Saya perkecil dulu. Kemudian saya akan tambahkan layer di sini ya Bapak Ibu. Kita tambahkan layer. Klik saja. Nah, di sini ada lapisannya tapi transparan. Nah, sekarang saya mau menambahkan informasi. Saya masukkan text box saja. Nah, di sini kita tulis saja misalnya sapi adalah hewan apa ya, mamalia. Itu saja cukup mungkin ya. Ini sekedar contoh saja seperti ini. Nanti Bapak Ibu silakan berkreasi bagaimana tampilannya supaya lebih baik. Kita kembali ke sini. Layernya tidak kelihatan ya kalau kita base layernya atau slide utamanya kita klik. Nanti kita berikan trigger yang ini Bapak Ibu. Saya klik dulu. Saya berikan trigger. Saya akan memunculkan layer. Jadi di sini ada show layer ya, show layer. Layer yang mana yang mau kita show ini ya, entity layer 1. Nanti Bapak Ibu bisa berikan juga nama di situ. Entity layer 1 ini kapan? Ketika user klik lagi. User klik yang mana? Button 2, ini button 2 ya. Oke, klik saja oke. Nah, sekarang kita coba preview. Di slide saja karena untuk slide ini saja ya.
Nah, ini kalau saya klik, nanti akan muncul informasi seperti ini. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa kita fleksibelkan supaya misalnya kalau diklik dia akan sebentar saja munculnya misalnya. Ini kita bisa kembali ke sini, terus timelinenya berapa lama itu bisa kita ini ya. Nanti misalnya kalau kita klik dia akan muncul sebentar baru hilang lagi. Nah, kita coba munculnya cuma 2 detik ya. Nah, 2 detik baru di sini kita berikan trigger. Saya klik trigger, saya akan menyembunyikan layer ini. Jadi ada hide layer ya, hide layer. Kapan ketika this layer, yang layer yang mana yang mau kita sembunyikan, artinya layer ini ya, this layer. Kapan ketika timeline-nya end. Mana timeline end? Nah ini ya, maksudnya ini. Kalau sudah sampai di 2 detik berarti timeline-nya end. Nah, kita text box 1 ya, oke ya. Nah, sekarang kita coba preview di slide. Ini kita klik, muncul 2 detik nanti dia akan hilang seperti itu. Kita klik lagi, muncul selama 2 detik, hilang lagi seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa buat banyak misalnya. Nah, misalnya di bagian-bagian sapi itu kan biasa ada bagian-bagiannya, ada tenggorokan, kerongkongan dan sebagainya, ada lambungnya yang karena dia apa namanya? Bagian-bagiannya itu bisa Bapak Ibu berikan perintah. Nah, ada namanya hotspot Bapak Ibu. Kalau dia misalnya seperti ini ya, merupakan satu rangkaian bagian, tapi kita mau buat menjadi dia tombol. Misalnya kalau ditekan di bagian sini akan muncul sebuah layer ya. Nah, saya coba buat layer baru lagi, klik layer baru. Misalnya saya tulis saja di sini misalnya punggung. Sini saya tulis punggung ya. Punggung. Nanti punggung itu akan muncul kalau saya klik misalnya yang bagian ini. Caranya kita pakai hotspot Bapak Ibu. Kita insert. Di sini ada hotspot. Kita pilih saja yang menyerupai bentuknya. Lingkaran seperti ini. Ini kita kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ditekan hotspot ini dia akan muncul tadi layer. Sekarang saya berikan trigger ya. Trigger. Show layer. Layer yang mana? Layer yang tadi punggung ya. Ketika user klik, ini hotspot 1, ketik OK. Ini hotspotnya kalau kita preview tidak kelihatan ya Bapak Ibu. Saya coba preview di slide. Nah, ini kan tidak kelihatan hotspotnya Bapak Ibu, tapi ada hotspot di situ. Kalau kita klik, dia akan muncul punggung, tulisan punggung seperti itu. Nah, saya rasa untuk malam ini itu sudah lumayan banyak ya Bapak Ibu informasi yang saya sampaikan. Silahkan nanti Bapak Ibu sebenarnya prosesnya itu Bapak Ibu tentukan dulu materinya sesuai dengan bidangnya masing-masing, tentukan materi apa yang mau Bapak Ibu buat, kemudian bagaimana alur ceritanya, kemudian Bapak Ibu kumpulkan asetnya. Itu yang biasanya yang susah, mengumpulkan asetnya, aset gambar-gambarnya. Silahkan dikumpulkan aset gambarnya. Yang sudah mahir menggunakan Photoshop, menggunakan Adobe Illustrator, Bapak Ibu bisa mengeditnya menggunakan itu. Tapi misalnya untuk lebih fleksibel lagi gambarnya, Bapak Ibu saya juga ada sedikit berikan sedikit ini ya tips. Misalnya gambar sapi yang ini supaya tidak kotak saja seperti itu, kita bisa copy salin gambarnya. Kalau misalnya Bapak Ibu belum mampu untuk menghapus ininya, menghapus backgroundnya, kita ke PowerPoint saja. Saya pakai PowerPoint. Kemudian saya paste saja di PowerPoint itu gambar yang tadi ya Bapak Ibu. Ctrl V. Nah ini kita coba membuatnya menjadi bentuknya lebih fleksibel ya. Kita bisa crop dalam bentuk shape ya, atau apa namanya bangun datar. Kita pilih misalnya mau bentuk seperti apa, atau kita pilih oval saja. Ini sudah tercrop dalam bentuk oval ya Bapak Ibu. Nah seperti ini itu nanti akan lebih indah dilihat. Saya copy. Itu bisa langsung dari PowerPoint langsung ke sini kita copy. Saya paste saya buat slide baru saja. New slide, blank saja kita buat. Nah, saya langsung Ctrl V di sini. Ini proses ya Bapak Ibu, mohon maaf. Laptopnya ini. Sambil menunggu mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silahkan.
Saya rasa ini sudah lebih dari cukup kalau Bapak menguasai tadi itu bagaimana membuat trigger menampilkan layer, kemudian bagaimana membuat trigger pindah dari slide satu ke slide yang lainnya, itu lebih dari cukup untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif. Nanti sisanya kalau ada pertanyaan tambahan silahkan ditanyakan. Ini cuma laptopnya sekarang sedang ini hang karena tadi ada di copy. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan sambil menunggu ini. Izin Pak, Iya, silakan Bu. ini aplikasi ini hampir sama dengan Maaf Bu, suaranya putus-putus. izin Pak, Halo Bu Juni. story yang Bapak pakai ini sama dengan apa? Karena saya punya Apa Bu? Apa? aplikasi yang Bapak jelaskan ini sama dengan prosesnya dengan Pak Smart. Oh, Smart App Creator Bu, maksudnya SAC. Iya Pak. Agak beda sedikit ya Bapak Ibu karena triggernya itu beda. Kalau di Smart App Creator itu namanya interaksi. Ya. Kalau di SAC namanya interaksi bukan trigger. Tapi kurang lebih memang sama karena sama kan sama-sama membuat ini ya, membuat aplikasi multimedia pembelajaran interaktif. Cuma memang kalau di SAC Ibu itu kita tidak bisa buat kalau SAC itu kita tidak bisa buat apa namanya ya, tombol-tombol seperti yang tadi. Karena dia murni dari file-file luar semua kita ambil. Ini start gara-gara saya copy tadi. Jadi itu kelemahannya SAC Bu. Jadi Ibu harus punya apa namanya banyak aset-aset, aset tombol, aset ya. Tapi aplikasi ini udah tersedia asetnya Pak. Yang mana Pak? Yang mana? Yang Bapak jelaskan ini. Ya, tidak tersedia sempurna sih Bu, tapi untuk kayak misalnya mau buat persegi panjang, mau buat segitiga, mau buat tombol-tombol itu sudah ada. Tapi kalau di SAC itu tidak, sama sekali tidak ada. Karena saya juga memang menggunakan SAC sih sebenarnya, tapi saya lebih banyak ke articulate storyline memang, karena memang lebih fleksibel di situ. Silakan Pak Rizal, kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Pak. Ya Bu. Begini saja Bapak Ibu ya, silahkan Bapak Ibu coba dulu memanfaatkan. Nanti misalnya kalau ada kendala, sudah silahkan dikumpulkan pertanyaannya, baru kita buat pertemuan kembali. Kita coba jawab setiap kendala yang Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadapi, temui. Atau misalnya Bapak Ibu mau buat seperti ini, saya mau buatnya seperti ini, bagaimana caranya? Silahkan Bapak Ibu rancang dulu. Multimedia pembelajaran interaktif yang mau Bapak Ibu gunakan, maunya seperti apa, buat dulu skenario-nya, kumpulkan aset-asetnya, baru nanti kita kembali bertemu, baru kita sama-sama cari solusinya, diapakan. Misalnya saya mau seperti ini, ada gambar seperti ini, kemudian saya mau muncul seperti ini, kalau diklik seperti ini ya silakan, ini dulu, dicoba dulu, nanti kalau mentok baru kita, Bapak Ibu siapkan, kumpulkan pertanyaannya, baru kita bahas sama-sama. Silakan Pak Rizal. Ya Pak, izin Pak Irudin. Ya Pak. Ya Pak, izin Pak, mungkin pertemuannya mungkin bisa di awal pekan dan akhir pekan mungkin Pak. 1 minggu 2 kali. Mau rutin ya Pak? Iya Pak, ini soalnya masih baru ini dengan SAC ini. Kemudian Pak, Jadi bukan SAC Pak, ini bukan SAC tapi articulate storyline. Articulate ya? Iya ya. Pak, kemudian mungkin bisa dimulai dari awal ya, cara membuat asetnya, membuat gambar-gambar PNG-nya. Nah kalau itu kan di luar dari penggunaan aplikasinya sebenarnya Pak, kita bisa cari saja di internet. Tidak ada tutorial yang lebih spesifik Pak dari Bapak? Kalau yang itu Pak beda lagi ininya, karena biasanya kalau saya pakai lagi ada lagi tambahan aplikasi. Jadi kalau kita mau jelaskan dari situ tuh beda lagi pembahasannya.
Ya, oh mungkin bisa lebih intens ya kita punya meet ini. Tidak cukup banyak waktu sih Pak, ini karena pembatik level 3 juga sudah mulai, itu saya Iya, juga termasuk hanya di satu tambah dalamnya juga. fasilitator, itu harus menilai juga ini mulai dari proses ini, jadi tidak cukup banyak waktu. Jadi solusi saya, silakan Bapak Ibu dulu apa namanya membuat ininya, membuat rancangannya apa yang mau dibuat, materinya seperti apa, alur ceritanya seperti apa, nanti misalnya silakan dicoba-coba, kalau ada yang mentok baru disimpan saja dulu. Nanti kita coba adakan pertemuan lagi. Tapi untuk aset-asetnya silakan dimaksimalkan saja Bapak Ibu, cari di internet saja aset-aset gambarnya. Kalau Bapak Ibu yang ada yang misalnya punya di HP biasa menghapus background, ya bisa digunakan, itu lebih mudah juga. Cari saja gambar kemudian dihapus backgroundnya, ya lebih ini lagi. Untuk mencari gambar yang sumbernya jelas, Bapak Ibu bisa cari di Freepik ya. Freepik.com nih, Freepik. Saya coba bukakan. Satu lagi. Ini di Freepik, tinggal Bapak Ibu tulis gambar apa yang mau dicari, nanti dia akan muncul, tapi kembali lagi tuh butuh lagi aplikasi ya untuk ininya. Bisa pakai Corel Draw, bisa pakai Photoshop, bisa pakai Adobe Illustrator. Mungkin saya coba login ya. Saya coba misalnya, tapi untuk mencari gambar di sini Bapak Ibu pakai bahasa Inggris ya. Carinya search-nya pakai bahasa Inggris. Misalnya cara kita mau cari gambar kucing. Kita tulis saja cat misalnya. Kemudian kita search. Nah, tapi nanti di bagian sumber Bapak Ibu harus menyertakan link dari Freepik ini ya. Karena memang ini ada yang berbayar, ada yang gratis yang disediakan. Nanti Bapak Ibu pilih di sini yang free saja. Pilih yang free dan pilih yang vektor. Kalau mau gambarnya lebih dalam bentuk animasi, karena kalau yang foto itu biasa gambar real yang muncul. Tapi kalau vektor itu gambar yang memang yang didesain menggunakan aplikasi. Ini bisa diklik vektor, kemudian yang diklik juga yang free. Ini agak jaringan yang bermasalah ya Bapak Ibu. Nanti akan muncul banyak gambar kucing yang Bapak Ibu bisa pilih. Kemudian bisa didesain ulang. Itu ya Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu. Pak, ini bedanya ini dengan e-spring. Kalau e-spring kan pakai e-spring dia di PPT dulu. Halo Pak. Kenapa Bu? Kalau saya buat ini, tapi dia pakai dari PPT, baru terus pakai e-spring. E-spring. Iya, Oh, iya. Itu aplikasi lain lagi ya Bu. Jadi sebenarnya bisa juga Ibu atur desainnya di PowerPoint. Ya bisa juga seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ada memang di Articulate Storyline itu pilihan import dalam bentuk PowerPoint. Cuma ini saya coba tutup dulu ya aplikasi. Ada pilihan impornya, tapi nanti dia tidak fleksibel ya, karena kita akan menggunakan ini Bapak Ibu. Kita gunakan yang namanya hotspot tadi untuk membuatnya menjadi interaktif. Kita pakai hotspot. Jadi karena yang diimpor nanti dari dari PowerPoint itu dia satu kesatuan, tidak terpisah-pisah gambarnya. Jadi seperti gambar poster seperti itu. Bisa. Kalau Ibu misalnya terbiasanya mendesainnya di PowerPoint, ya bisa didesain dulu di PowerPoint. Nanti di sini ada pilihan impornya. Sebentar, ini sedang. Ya, saya coba buka ulang. Jadi di situ ada pilihannya kok untuk mengimpor dari PowerPoint. Cuma kalau misalnya kita ambil desainnya dari PowerPoint itu kurang fleksibel ya, karena gambarnya menyatu, tidak terpisah-pisah. Jadi kita pakainya untuk memberikan trigger itu kita pakai hotspot.
Nah, ini ada pilihan impor ya Bapak Ibu. Bisa impor dari PowerPoint. Saya misalnya contoh impor PowerPoint. Ya, ambil materi saja workshop. Oke. Bisa coba impor ini ya. Ini. Nah, ini kita bisa pilih yang mana saja yang mau diimpor. Saya coba slide 3 saja ya. Nah, ini dulu hapus saja supaya tidak terlalu berat nantinya. Nah, ini coba yang ada ininya menunya ya. Kita import. Ternyata agak lama ya. Sambil menunggu silakan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Nanti kita sambil menunggu itu terproses. Ini baru satu slide ya, saya import ternyata lama. Karena memang saya tidak pernah menggunakan juga seperti itu. Oke, silahkan masih ada Bapak Ibu. Saya Pak, izin Pak. Halo. Nah, ini ada dari Arisi ya, hapus background gunakan remote secara online lebih cepat. Nah, itu juga salah satu ininya ya, salah satu solusi. Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi apa namanya? Website untuk menghapus background, gunakan itu supaya gambarnya lebih bagus kelihatan kalau kita pakai gambar PNG-nya. Ada tadi yang Bapak Ibu yang mau? Ibu Dewi silakan. Ibu Dewi ada yang mau ditanyakan? Kan ini sekali jadi atau apa? Misalkan dituntut dulu sedikit dulu, misalkan besok sambung lagi, bisa nggak kayak gitu, Pak? Iya bisa Bu. Ini kan nanti disimpannya dalam bentuk project. Nanti sebentar ya Bu. Ya sama saja kalau kita kerja misalnya di PowerPoint kita simpan dulu, nanti besok kita kerjakan. Dia akan ada file articulate storyline-nya tersendiri. Oh iya. Makasih Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Coba ada yang angkat tangan. Pak Roni silakan Pak Roni. Iya Pak, itu tadi pertanyaannya hampir sama sebelumnya Pak. Itu kan kalau yang diminta di ini kan itu jadikan HTML5 Pak ya. Iya. Jadi kalau ini boleh apa berhenti kan artinya dilanjutkan besok gitu kan. Boleh Pak. Apa kalau jadikan ini HTML5-nya gimana Pak ininya Pak? Misalnya sudah selesai gitu kan. Kemudian ya, bagaimana cara mengubahnya jadi HTML5 ya? Betul. Iya boleh Pak, nanti sebentar ya. Sambil menunggu tadi ini ternyata saya masukkan satu slide. Oh ya sudah masuk. Nah ini Bapak Ibu ya, ini tadi slide yang saya masukkan. Ini sudah masuk seperti ini. Oh ternyata dia terpisah-pisah seperti ini, tetap terpisah ya Bapak Ibu. Karena kemarin waktu kami coba praktek itu menggunakan SAC, kalau dari menggunakan Smart App Creator, import dari PowerPoint ini menjadi satu kesatuan. Ternyata kalau di articulate storyline itu terpisah-pisah sendiri seperti ini Bapak Ibu, ini malah lebih bagus. Tapi tadi kelemahannya tuh cukup lumayan ini ya, lumayan lama. Ini satu file saja saya import lumayan lama. Oke, kemudian ini Bapak Ibu ya, yang pertama kita mau istirahat dulu misalnya mengerjakan, kita tinggal file save, Ctrl S saja kalau memang sebelumnya sudah di save, tapi ini kan belum di save. Jadi kita Ctrl S saja dulu, Ctrl S atau save ya, file, kemudian pilih save. Ini nanti di save-nya dalam bentuk project. Saya coba simpan saja di sini, S, kemudian kita save. Nah, ini sudah tersimpan Bapak Ibu, projectnya sudah tersimpan, bisa dilanjutkan besok. Tinggal dibuka kembali yang tadi yang saya simpan di dokumen ya. Fisik, kemudian dokumen. Nah, di sini ada dokumen di dalam bentuk, nanti ada dia dalam bentuk articulate seperti ini. Ini ya Bapak Ibu. Nah, ini diklik 2 kali saja sudah terbuka lagi project yang ini. Nah, kemudian kalau misalnya sudah selesai, kita bisa mengekspornya atau mempublishnya dalam bentuk HTML5. Caranya klik file, kemudian pilih publish, atau di sini ada publish juga tombolnya. Diklik saja publish. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal tulis nama
bukan folder di mana mau disimpan. Nah, saya coba contohkan ya Bapak Ibu. Misalnya di dokumen saja, saya buatkan dulu folder ya. Lebih baik kita buatkan folder dulu, folder tes apk, tes HTML5 lah, ML5. Ini, kemudian saya pilih ini, kemudian select folder. Oke, sudah ya. Ini kita, oke, segitu saja. Kemudian kita klik publish. Ini nanti akan berubah menjadi file HTML, hasilnya akan menjadi file HTML5. Di samping itu, projectnya juga tetap tersimpan, masih tetap tersimpan. Ini kita coba tunggu ya. Nah, sekarang sudah selesai ya, bisa langsung preview, tapi saya mau coba perlihatkan di foldernya tadi, di dokumen, kemudian tes HTML5 mana. Nah, ini ya, ini dia hasilnya. Ini yang bisa nanti Bapak Ibu kita klik akan apa namanya, berubah jadi, saya klik saja ya langsung, dia akan nanti terbuka di browser seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini modelnya seperti ini. Ini seperti ini ya, muncul seperti itu. Kemudian, nah ini yang membedakan Bapak Ibu Smart App Creator dengan Articulate Storyline 5. File HTML5 dari Smart App Creator itu tidak bisa dijalankan langsung Bapak Ibu, tidak bisa diklik langsung. Ini ada, saya coba ya, konten yang sudah saya buat. Untuk mencari referensi, Bapak Ibu bisa buka di sumber belajar, menu konten web. Di situ banyak aplikasi-aplikasi aplikasi-aplikasi multimedia pembelajaran interaktif seperti ini. Nah, ini coba ya Bapak Ibu, ini hasil dari SAC. Ini hasilnya, ini folder file HTML5-nya. Kalau saya klik, itu tidak akan terbuka. Dia akan cuma seperti ini. Nanti dia bisa terklik kalau kita masukkan di drive to web atau di aplikasi-aplikasi publisher lainnya. Jadi itu kelemahannya dari SAC dibandingkan dengan Articulate Storyline 3. Nah, ini sudah banyak yang muncul. Ini bisa Bapak Ibu gunakan. Foto-fotonya yang gratis, pilih yang free seperti ini. Oke, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Nanti yang dikumpulkan yang HTML5 ini Pak ya? Iya, tahun lalu itu yang dikumpul HTML5, tapi untuk tahun ini sepertinya juga seperti itu. Tadi sempat disinggung ini kan APK Builder Pak ya, berarti nggak sampai sana? Enggak, biasanya tidak. Cuma APK Builder itu cuma tambahan untuk Bapak Ibu mau memindahkannya ke HP, menggunakannya ke HP. Sangat bermanfaat, terima kasih Pak. Kenapa Pak Roni? Oke, terima kasih, sangat bermanfaat Pak. Terima kasih banyak. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau memang sudah cukup jelas dari tadi proses dari awal, nanti juga rekamannya saya akan share di grup. Silahkan dicoba-coba dulu. Paling tidak Bapak Ibu sudah punya gambaran bagaimana alur yang akan Bapak Ibu buat. Mulai tadi dari menu opening, kemudian menu-menunya, kemudian materinya, tujuan pembelajarannya, dan kuisnya. Oh ya, belum saya jelaskan ya bagaimana membuat kuis. Nah, sepertinya ini sudah pukul 21.10 lewat ya. Silakan Bapak Ibu buat materinya dulu. Nanti kalau pertemuan berikutnya kita coba bahas bagaimana cara membuat kuis. Karena di Articulate Storyline ini juga ada ya pilihan membuat kuisnya, misalnya mencocokkan, memilih gambar, pilihan ganda, dan seterusnya. Ada banyak. Bapak Ibu juga bisa nanti di sini ada di menu insert, kemudian pilih convert form. Ini ada ya. Ada namanya drag and drop, ada pick one. Kalau drag and drop itu di drag di mananya yang cocok. Kalau pick one itu memilih salah satu yang benar, pick many memilih beberapa yang benar ya, dan seterusnya. Jadi ada juga nanti soal pilihan ganda bisa kita buat di sini. Jadi sebenarnya banyak kreasi-kreasi yang bisa kita buat di Articulate Storyline ini. Silahkan Bapak Ibu, saya beri waktu lagi, kita mungkin tambah waktu 5 menit lagi kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti mungkin setelah Bapak Ibu punya gambaran, karena biasanya muncul pertanyaan itu kalau sudah kita mengerjakan. Nanti setelah Bapak Ibu kerjakan, maunya Bapak Ibu seperti ini tapi bingung bagaimana caranya, nanti kita coba bahas sama-sama.
Apakah sudah selesai atau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan? Rekamannya saya stop ya Bapak Ibu. Nanti saya share hasilnya di grup.